anak aku jadi alasan mematahkan mimpi. Badan nggak cuman fisik tapi juga mental tuh benar-benar kacau gitu di dalamnya. Salah justru menikah itu menghampiri masalah. Menghampiri masalah ya nggak sih? Hai Shelterless, balik lagi sama aku Osi. Kali ini kita akan Shelter Talks karena udah lama banget nggak Shelter Talks, dan aku kali ini Shelter Talks-nya sama siapa ya? Males kenalinnya. Nggak usah dikenalin. Udah pernah kenal kan sama Shelterless yang lain? Saya nemu di jalan. Kita cari bahan. Oke, sama Dewi. Dewi ini adik tingkat aku waktu kuliah. Ya kuliah ya? Apa SD? Kuliah. Oh kuliah. Tapi muka sama-sama ya. Tergantung Shelterless yang menilai ya, apakah secara visual kita seumuran atau udah. Nanti dikat ya bagian itu. Wih, apa kabar? Alhamdulillah baik. TS gimana? Alhamdulillah kurang baik setelah memasang flysheet. Ini dan adalah tenda. salah satu healing buat aku gitu. Oh, ini nggak healing. Ini pusing. Oke, kita tadi pikir ya apa ya mau ngobrolin apa. Ternyata nyangkut nih sebenarnya tentang, karena kita sama-sama udah nikah ya kan, udah punya anak satu, sama-sama baru satu ya. Anda berencana mau menambah lagi? Jika Allah mengizinkan, tapi sepertinya tidak untuk saat ini. Oke, baik. Satu aja poek ya saudara. Insya Allah terang benderang. Amin. Umur berapa nikah dulu? Aku nikah itu 2019, aku lahir 95, berarti 24 tahun ya. Gak apa-apa ya. Maaf, saya suka emosi sama narasumber yang ini. 24. Laki lu umur berapa? 24, 26. 26, berarti beda 2 tahun. Ya, Kemudahan gak sih menurut lu? Kalau misalkan nanya muda atau tua itu relatif ya, kalau menurut aku iya sih, gitu. bener sih ya, karena kan kedewasaan atau umur pun itu tidak ditentukan oleh itu. Terus kalau misalkan nanya kalau menurut aku kemudahan atau enggak, mungkin kalau di lingkungan kampus aku terbilang muda gitu ya untuk nikah gitu, karena itu tuh 1 tahun setelah aku lulus aku nikah gitu. Nah sementara kalau di lingkungan kelas itu baru 2 orang, jadi aku tuh orang kedua yang nikah. Nah cuman lingkungan rumah, teman yang bukan di daerah kampus gitu ya, aku tuh terbilang yang terakhir kali yang nikah gitu. Dari teman-teman yang masih keep in touch, kayak ngasih kabar teman-teman rumah, teman-teman dari sekolah SD, SMP gitu, SMK gitu. Tapi ada juga sih yang maksudnya yang setelah aku nikah mereka juga nikah gitu, ada maksudnya yang nggak terlalu muda gitu, tapi terhitung mayoritasnya muda, nikahnya itu di usia muda 21, 22 kayak gitu. Karena kan gue tuh nikah di umur 26 dan suami gue tuh 33, kita beda umur 7 tahun kan, cukup jauh. Nah yang kerasa sama gue ya sebagai gue umur 26, tapi emang bener sih ya, namanya mature itu beda-beda, nggak disesuaikan atau nggak sesuai umur gitu. Umur itu hanya angka, sementara mature atau enggak itu nggak disesuaikan dengan umur. Nah selama kamu ngejalin pernikahan, berarti sekarang udah berapa tahun nikah? 3 tahun ya? 3 tahun 2019. Ya, 2019, iya, sekarang 2022. Oke. Selama 3 tahun perjalanan nikah, ngerasa gak sih kayak, kenapa sih kayak gini gak sesuai ekspektasi lah, atau ada hal-hal yang aku tuh terlalu muda untuk ini gitu. Kayak pernah gak sih ngalamin titik itu gitu? Pastilah, kalau aku sendiri, aku pasti ngalamin hal itu. Belum lagi karena di sekeliling aku ada orang-orang yang belum nikah kan, yang masih kayak bebas. Sekarang kan aku punya anak nih, tahu sih yuk punya anak kan, punya anak udah nggak bisa sebebas dulu kan gitu. Terus kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, terus ataupun misalkan kita punya cita-cita itu baik gitu ya buat kita, tapi kita nggak bisa memaksakan kita harus menggapai cita-cita kayak kita waktu muda gitu. Karena kan ada hal yang harus kita prioritaskan lagi gitu. Nah mungkin di satu titik itu yang kayak bikin, kok kemarin kenapa ya kayak gini. Tapi kalau misalkan aku balik lagi ke kenapa ya itu malah bikin aku jadi negatif thinking ke depannya. Jadi aku belajar buat tidak menyesali hal yang aku ambil atau putuskan pada saat itu gitu. Jadi belajarnya ya kan, hidup itu belajar ya. Entah mau nikah di umur berapa pasti akan ada masa di mana
teman-teman atau orang-orang juga merasa ujian itu datang kehidupan kalian gitu, entah di umur berapa gitu. Cuman mungkin ya levelnya berbeda-beda gitu. Kayak waktu kemarin kan aku sempat ikut les bahasa Inggris ya, karena jujur aku juga sebenarnya pengen lanjut studi gitu. Tapi karena kondisi finansial yang tidak memungkinkan, jadi aku nyari beasiswa gitu. Nah, tutor aku itu dia belum nikah. Nah, ternyata dia kaget pas tanya aku udah nikah, udah punya anak gitu. Terus dia tanya, "Kenapa masih mau lanjut?" gitu. Ya, karena aku pengen, dari dulu tuh aku pengen banget jadi dosen. Jadi mau nggak mau aku harus kejar studi kan gitu. Nah, dia tuh tanya, kenapa udah punya anak tapi masih pengen sekolah gitu. Terus apa nggak ngeganggu atau gimana? Ya aku jawab aja, aku punya keinginan untuk dikejar gitu. Terus aku nggak mau anak aku itu jadi alasan bahwa anaknya mematahkan cita-cita ibunya gitu. Nah, cuman mungkin statement mereka itu kayak, kan memang pekerjaan seorang ibu tuh banyak banget ya Teh. Jadi banget. Jadi mungkin aku aja, mungkin tutor aku mikirnya aku aja nih yang enggak belum nikah, nggak punya anak, kayaknya hektik banget gitu dengan dunia perkuliahan gitu. Nah, kenapa sih ini mau gitu untuk menyibukkan diri dengan hal itu gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua ya nggak mau aja gitu bikin anak aku jadi alasan mematahkan mimpi. Nah, karena memang gitu. ya yang aku rasain juga ya bahwa ketika ya sekarang sih tidak sekeras dulu mungkin ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu ya namanya sudah menikah, berumah tangga, apalagi sudah punya anak, ya udah prioritasnya cuma ngurus suami dan ngurus anak. Kalau sekarang mungkin di beberapa tempat, apalagi kita kita termasuk adalah wanita yang punya privilege. Udah mana suami kita ngerti dengan mimpi-mimpi kita, terus juga kita punya privilege untuk punya kesempatan lain meraih mimpi gitu, meskipun memang kondisinya lambat ya, termasuk lambat karena kan kita harus nyimbangin nih antara kita bekerja untuk meraih mimpi dengan kita ngurusin anak yang 24/7 ya selalu kan? sama kita karena kan gitu. Yang selalu sama kita gitu. Dan belum lagi ya ada lah beberapa selentingan pasti. Pernah gak sih dapat selentingan omongan, udah nikah, udah punya anak, udah fokus aja ngurus anak gitu, ngurus suami. Pernah gak sih dapat Selalu itu omongan kayak gitu? Sebelum aku resign kan sekarang aku full jadi ibu rumah tangga nih ya teman-teman. Cuman kemarin-kemarin aku jadi mom worker juga gitu kan, yang memang menyita waktu sekali di kerjaan aku dulu gitu. Nah, pas aku resign banyak, sekarang udah nggak kerja ya udah bagus, sekarang fokus aja sama anak gitu. Iya fokus sih sama anak gitu. Tapi jadinya kayak aku nggak boleh ngerjain hal yang lain ya gitu. Iya, itu sebenarnya pernyataan blunder untuk seorang ibu. Itu adalah kayak seolah-olah udah seorang istri atau seorang wanita kalau udah punya anak fokus aja sama anak. Loh, bapaknya nggak fokus sama anak gitu kan? Padahal sebenarnya berdua ya. Iya, sebenarnya kan itu ketika yang tahu kemampuan kita itu kita ya gitu. Jadi ketika seorang ibu bisa melakukan hal lain selain mengurus anak, berarti dia punya tahu kapasitasnya. Iya, tahu kapasitas. Aku mampu gitu. Aku mampu. Nah, kalau misalkan suatu saat ternyata agak oleng dikit, ya mungkin ada ya kayak teman-teman aja, nggak selalu setiap hari sehat gitu. Nah, kayak gitu. Hidup kan memang roller coaster ya. Kadang kita merasa ya memang kita pasti ada titik lelah. Orang mau kerja senyaman apapun pasti punya titik lelahnya. Sama seperti mengurus anak, sama seperti kita mengurus rumah tangga dan meraih mimpi-mimpi kita gitu. Cuman memang ngomongin tentang privilege wanita nih kan, memang nggak semua cewek-cewek itu atau semua wanita itu punya privilege kayak kita. Kita mungkin termasuk yang punya privilege untuk itu ya, meskipun kita memang harus ngeimbangin nih dengan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, dan bukan sebagai ibu rumah tangga, maksudnya sebagai ngurusin anak dan ngurusin suami, tapi kita juga harus ngeimbangin dengan gimana sih kita bisa mencapai mimpi kita yang jauh sebelum kita menikah gitu kan. Ada kan ya fenomena yang ibu-ibu yang menurut gue sih itu sih baby blues mungkin ya, yang baby blues berkepanjangan itu loh. Cuman kan jadi gue tuh dulu pernah dapat satu edukasi tentang yang namanya baby blues, terus dia langsung lanjut ke namanya PPD atau postpartum depression itu kan, yang memang
sebenarnya itu tidak bisa lagi diremehin, apalagi sekarang udah mental health issue tuh udah jadi trust issue, maksudnya udah jadi isu utama di mana-mana. Yang kita baru denger ya ada seorang ibu yang bukan membunuh ya, mungkin mencelakakan lah ya bahasanya, mencelakakan anaknya jadi ada 3 dan dicelakakan. Nah ketika lihat beritanya berseliweran kan memang itu ternyata seorang ibu itu memang kena mental health issue. Nah menurut lu nih Wi, kenapa ya itu bisa terjadi kayak gitu? Maksudnya lu aneh gak sih maksudnya di abad sekarang gitu ya, di tahun 2022 di mana publikasi itu banyak, terus informasi itu di mana-mana, tapi masih ada orang yang tertekan atau kena depresi gitu. Itu karena privilege kah atau emang karena apa ya, sesuatu yang mungkin kita tidak pahami gitu? Kenapa tuh menurut lu? Mungkin banyak faktor yang membuat ibu tersebut berani melakukan hal itu gitu. Entah itu mungkin faktor pertama yang digaungkan adalah ya postpartum tadi itu, depression itu. Tapi kan sebenarnya kalau digali lebih lanjut lagi, postpartum depressionnya itu karena apa? Mungkin karena kan healing itu, mungkin Rosi juga tahu konsep healing itu tidak berhenti di saat itu juga, harus berkepanjangan, keterusan gitu ya. Karena yang namanya depression itu akan memicu dia akan balik lagi gitu kalau misalkan tidak di treatment secara baik. Nah, kalau yang aku baca sih ternyata si ibu ini menjadi tulang punggung keluarga juga kalau nggak salah gitu ya. Tulang punggung keluarga juga. Suaminya kena apa sih? Pemutusan kontrak kerja gitu kalau nggak salah. Terus yang dia harus pindah kontrakan berkali-kali lah gitu. Intinya dalam finansial yang tidak baik gitu kan. Terus memang ngurus anak anak 3 lagi ya. gitu, kita 1 aja pusing. Ada masa pusingnya, ada masa cerianya gitu, ada masa happy. Namanya juga anak-anak ya Bun ya. Iya Bun. Pengen cepet SMP. Tapi kalau udah SMP nanti, kok lu udah gede aja sih? Buat rakyat tumbuh berkembang semau kamu aja ya nak. Nikmati aja masa-masanya ya. Gak usah biar ibu yang cari biayanya. Bapaknya aja. Saya fokus ngurus rakyat aja. Saya dua-duanya. Semoga dilancarkan ya Bun ya. Iya amin. Ya, jadi kalau misalkan mau dilihat lagi, kalau pendapat aku ya itu jadi satu masalah yang harus diseriuskan gitu. Entah itu untuk diri si ibunya. Jadi kalau ini pengalaman pribadi saya ya, kekuatan terbesar itu adalah diri sendiri gitu. Kita sebenarnya nggak bisa minta tolong ke orang lain sebenarnya gitu. Seorang ibu itu ya kalau sakit ya bisa minta tolong ke suami, tapi di saat suami nggak bisa kan karena ada kerjaan juga dan yang lain-lain, nggak bisa nemenin setiap saat, mau tidak mau ya harus menguatkan diri sendiri juga gitu. Nah jadi kekuatan terbesar seorang ibu adalah diri sendiri gitu, itu yang harus dikuatkan. Nah support sistemnya ya dari semua lingkungannya, entah itu dari suaminya, terus entah dari lingkungannya. Kan kalau misalkan tadi si ibunya jauh dari suaminya ya, jadi nggak punya mungkin pegangan gitu ya. Nah itulah fungsinya kita harus membuat cycle yang positif gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita juga bisa aware ke kita gitu. Nah, makanya membuat sosial dengan lingkungan itu support system lah ya. Kita bikin gitu. Support system karena memang menurut gue adalah tidak semua orang. Ini mohon maaf ya, rada dingin gitu. Tahu nggak shelter lo ini tuh sebenarnya dingin banget. Dingin banget kondisinya. Tapi kita tahan. Dingin tuh biru-biru coy. Maaf ya ibu kameramen saya seperti ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya mah setiap ibu itu tetap manusia. Mau sehebat apapun, mau dia punya anak 1, 2, 3, dia tetap butuh support system yang sehat. Kayak tadi Dewi bilang kan ada cycling yang inner yang sehat, yang benar-benar ngedukung, yang benar-benar ngesupport dia sepenuhnya gitu. Maunya si ibu itu seperti apa. Kalau misalkan memang butuh bantuan, at least sih sebenarnya gue nggak kaget sih, karena yang dulu juga waktu gue baru lahiran tuh pernah ada berita yang berarti lahirnya tuh nggak jauh dari gue gitu. Maksudnya berita ini tuh si ibu ini lahirannya hampir bareng sama gue gitu. Nah sama dia kondisinya juga mencelakakan anaknya, bahkan anaknya sampai meninggal, dan itu anaknya kondisinya masih bayi banget gitu. Itu diindikasinya adalah baby blues gitu kan. Memang nggak dipungkiri bahwa
hormon ya nggak sih, kerasa nggak sih, maksudnya begitu kita lahiran, begitu kita punya anak, hormon kita tuh nggak stabil, nggak sestabil waktu kita masih gadis ya kan. Sekuat-kuatnya lu gitu setelah lahiran tuh. Iya, kayak rontok aja gitu sebadan-badan, nggak cuman fisik tapi juga mental tuh bener-bener kacau gitu di dalamnya. Kalau ditanya lu kenapa sih nggak semua ibu bisa ngejawab ya nggak sih, karena kan kita juga jadi mesti kenapa ya gini aja kesel gitu. Iya, kenapa nggak tahu Gitu, kenapa sih tiba-tiba kayak gini aja kesel, misalkan botol susu tiba-tiba tumpah padahal kan tinggal dielap ya gitu, tapi kenapa kita harus marah-marah gitu. Anak baru tidur terus udah ada bangun lagi. Bapaknya buka pintu kenceng banget sampai anak bangun lagi tuh, emosinya tuh jiwa raga gitu. Atau gue coba gitu dong. Langsung itu kita marah. aku Tapi coba gitu. sebenarnya kita nggak bisa ngejelasin itu ya. Mungkin secara medically emang katanya sih itu karena hormon ya kan. Karena emang hormon kita setelah melahirkan itu ada ketidakstabilan. Oke, shelter last kita pindah. Karena hujan ya, begitulah resiko ya syuting di hutan belantara. Nggak tahu kapan hujan, panas, badai. Tapi kita masih keep in touch. Tadi kita sampai mana sih ngomongin? Jadi seorang ibu tuh, seorang ibu itu memang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Nah, udah banyak yang jadi ibu-ibu, berarti kan sebenarnya seberat apapun pasti ada. Cuman memang mental health issue ini kan memang sedang berkembangnya ya gitu, dan gue rasa memang kalau gue pribadi, gue pernah ngalamin masa-masa dimana sebenarnya bukan mau mencelakakan anak sih, tapi lebih kayak kenapa sih gue nggak guna banget jadi seorang ibu gitu. Kayak seolah-olah gue malah menyalahkan diri sendiri. Kan kalau yang di berita-berita tuh ada yang menyalahkan anaknya kan, udah anaknya lebih baik tidak hidup daripada hidup. Menyalahkan anak atau menyalahkan hidup? Menyalahkan, iya, jadi maksudnya nyalahin anak, nyalahin kehidupan, terus dia lebih baik mengakhiri hidup anaknya supaya anaknya itu nggak hidup kayak dirinya gitu. Nah kalau gue waktu itu adalah mungkin 3-4 bulan pasca melahirkan, itu gue ngalamin kayak lu jadi seorang ibu tuh kayak nggak guna gitu. Gue pernah ngalamin kayak gitu sih sebenarnya gitu. Cuman untungnya adalah gue punya support system yang bagus gitu. Maksudnya gue punya suami yang ngerti, terus gue punya lingkungan teman-teman yang selalu nge-support gue, terus selalu ada di saat gue butuh cerita atau butuh apalah ya ibaratnya. Karena kita kan cuma pengen didengerin ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau solusi tuh kayaknya enggak ya, maksudnya. Iya, kalau solusi sebenarnya kalau digali lebih dalam kita juga punya solusi sebenarnya gitu. Cuma pengen nyari tempat buat berkeluh kesah gitu. Iya gitu. Nah, menurut lu nih, ini sebenarnya kayak apa ya? Karena banyak anak-anak muda sekarang jadi takut nikah, udah nikah pun jadi milih child free. Sebenarnya itu pilihan sih ya, itu pilihannya mereka masing-masing gitu. Cuman lu nih sebagai seorang ibu yang sudah menjalani, lu berarti udah jadi seorang ibu udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun, terus lu udah menjalani pernikahan selama 3 tahun gitu. Lu ada nggak sih pesan buat anak-anak gadis zaman sekarang gitu? Karena gini, sejujurnya waktu gue sebelum nikah, gue itu tidak pernah mendapatkan cerita tentang pernikahan yang tidak pernah diceritakan, ngerti nggak? Jadi yang gue tahu menikah itu menyenangkan, menikah itu sesuatu yang having fun sama pasangan gitu. Padahal sih berarti kita belajar dari pemahaman kita, penglihatan kita. Nikah gitu, nikah gini. Gitu. Tapi mungkin karena sekarang sudah mudahnya informasi, jadi orang-orang itu akan lebih mudah mengakses informasi kan, kayak ternyata menikah itu tidak seindah itu juga, tidak semudah itu gitu. Nah, belum lagi kan ada beberapa orang yang apa-apa upload apa-apa gitu. Iya, benar ada masalah dikit upload. Gue banget itu. Oh sorry loh. Jadi kan gue tahu. Jadi kan semua se-YouTube tahu. Tolong add si kecil kalau gue curhat di Instagram. Jadi menurut lo nih, lo punya nggak sih satu pesan buat anak-anak muda, baik yang mau cewek mau cowok gitu, atau orang-orang yang ragu-ragu nih dia mau nikah apa enggak gitu, itu lo punya nggak pesan sana? Aku jadi keinget sama, jadi sebelum aku nikah itu H-3 itu ada pengajian di rumah. Nah ustadz yang mimpin pengajian itu temennya bapak. Nah temennya bapak tuh nanya, Dewi kenapa mau nikah gitu. Okay. Karena ya
pengen nikah supaya nggak jadi dosa ke depannya gitu. Soalnya kan selalu kalau misalkan ada apa-apa nggak jadi fitnah atau yang lain-lain gitu. Terus ditanya lagi, oke, klasik, apalagi alasan yang lainnya? Iya. Ya jujur ya sayang, ya cinta, ya apa gitu, cinta yang ya lu tau lah, Iya, cinta iya, pada oke. masanya. Iya, oke. Bucin lah ya. Iya, bucin Pada lah ya. masanya. Yang tahu saya pasti bucin sama saya. Nah, Gak udah apa-apa gitu. sih bucin sama laki sendiri. Padahal laki sama laki orang bucin gimana? Bahaya. Jangan sampai ya salah terlas. Nah, abis gitu ditanya lagi, niat nikah apa gitu. Selain yang tadi, oke, menghalalkan, jauh dari segala fitnah karena ingin orang yang kita sayang, kita cinta ternyata bisa bareng-bareng sama kita gitu. Terus apa lagi? Aku bingung. Jujur bingung pada saat itu ya. Jujur apalagi ya? Karena memang pada saat itu aku tidak menemukan alasan lain lagi gitu. Kenapa gitu? Kalau dari dalam hati aku sebenarnya yang dulu itu aku tuh kalau ada apa-apa atau mau melakukan hal sesuatu tuh atas effort sendiri gitu. Aku nggak bisa sebenarnya kalau aku ngomong ke keluarga bisa gitu, tapi aku tahu gitu kapasitas mereka nggak ada di sana gitu. Bukan meragukan tapi aku lihat kondisi keluarga gitu. Nah terus kalau misalkan ada apa-apa ya aku ceritanya sama Kak Ilham gitu. Jadi dia yang selalu ngebantu gini ya, meskipun dengan sifatnya yang seperti cuek itulah ya gitu. Tapi ya kalau apa-apa ternyata dia ngebantu gitu. Meskipun nggak selalu ada tapi aku ngerasa orang ini bisa dijadiin teman seperjuangan nantinya gitu. Nah ternyata niat itu atau alasan itu belum cukup. Nah kalau kata Pak Ustadz tuh gini, niatnya itu harus dikuatkan. Jadi ketika di perjalanan atau di tengah perjalanan pernikahan ada satu hal yang menggoyahkan rumah tangga kalian, harus balik lagi ke niatnya. Niatnya apa gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nih niatnya karena dia tampan, dia kaya, dia apalagi? Nah, kuatkanlah itu Ya, gitu. kuatkanlah itu gitu. Oke, I see, benar. Karena kalau tampan mungkin bisa operasi atau bisa pakai skincare ya biar glowing gitu ya. Tampan tuh gimana uangnya? Nah, Tapi laki-laki yang banyak uang itu biasanya tidak tampan. Iya bener, biasanya tidak tampan. ya gak tahu juga. Jangan ngomongin ada Raffi Ahmad, jangan ngomongin Sultan Nara ya beda lah ya. ya kayak Di gitu lah circle ya. gue Ya. gitu kan. Sorry kita circle-nya melarat. Orang susah. Insya Allah. Oke, ini udah 3 kali kita ganti posisi. Ini posisi ketiga. Jadi balik lagi tadi kata Dewi adalah sebenarnya dalam menikah itu balik lagi ke niatnya. Niatnya pesannya itu itu. mau apa ya kan. Karena memang ya sih bener banget gue menyadari itu justru kita itu akan diuji dengan niat kita ya nggak sih? Iya, Ya kan, misalkan gini ya, contoh nih, misalkan gue emang niat nikah karena suami gue ganteng misalkan ya. Nah tiba-tiba enggak, tapi niat gue nggak itu sebenarnya. Coba kalau gue cerita niat gue kebuka dong. Apa? Bukan Gue dong nggak jelek-jelek tahu. gue. Ya nggak usah tahu, nggak usah. Kan anjir. kita menceritakan Nggak hal perlu. yang Enggak, maksudnya kan gue ngobrol sama lu kan didengerin, kan ada orang nonton nanti kan. Nah pokoknya intinya gitu. Contohnya adalah misalkan ya gue niat nikah adalah waktu itu misalkan karena suami gue ganteng gitu. Nah suatu saat gue akan diuji ketika suami gue tidak ganteng gitu. Jadi lo itu akan diuji karena niat lo. Jadi pastikan niat lo itu benar-benar kuat, benar-benar apa ya, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Karena gini, gue tuh sering banget berseliweran ya di Instagram ya, di YouTube gitu segala rupa, dan orang-orang seleb tweet atau selebgram itu ngomong bahwa nikah tuh pastikan finansialnya aman, atau menikah pastikan kamu sudah siap, pastikan bahwa keluarga yakin dan lain-lain sebagainya. Buat gue menikah itu bukan untuk tidak punya masalah, justru menikah itu menghampiri masalah ya nggak sih? Karena tadinya tuh kalau ada orang bilang gini, menikah itu kayak rezeki 2 orang dijadiin 1. Lu jangan lupa sama masalahnya. Itu kayak 2 masalah dijadiin 1 gitu kan. Jadi tetap mau lu nikah umur berapapun, mau lu nikah nggak sesiap apapun, siap atau nggak siap apapun, lu akan mengalami masa-masa cobaan dalam menikah gitu. Sesiap apapun Anda, ingat Anda hanya manusia. Ya, karena jatuhnya ya sebenarnya
ya itu tadi sih menurut gue menikah itu kayak apa ya, menikah apalagi lu tambah punya anak gitu kan. Intinya adalah lu akan mengalami masalah yang sebenarnya tidak pernah lu duga sebelumnya gitu. Mau lu udah kira-kira nih kalau gue nikah gue akan punya masalah ABC, gue akan mengantisipasi dengan itu. It's okay sih, nggak apa-apa ya, nggak masalah, bagus gitu. Tapi tips and triknya dari yang sudah menikah adalah lu akan dapat masalah yang bahkan lu tidak pernah mengantisipasi itu gitu. Gitu sih sebenarnya kalau menurut pengalaman gue dan menurut pengalaman aku juga ya. Closing, mau ada yang disampaikan kah kepada Shelterless? Kita kan subscriber kita udah berapa Bu Sutradara? 1, 2, 3, 7 miliar. 9 million. Amin, jadi doa ya Bun, jadi doa ya. Penonton kita banyak mungkin anak-anak muda yang belum pada menikah atau yang mungkin sudah menikah juga gitu. Ada yang mau disampaikan nggak tentang mimpi, tentang baby blues, tentang orang-orang apalah, bebas? Apa ya? Intinya sebenarnya kita semua itu kuat, tapi ada masa dimana kita melemah, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Ya ketika kita lemah, carilah sandaran, carilah pegangan yang bisa menguatkan kita lagi gitu. Jadi pokoknya cari teman sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa apa ya? Pokoknya kita semua sebenarnya kuat. Saya juga sedang menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri sendiri. Karena ujian pernikahan itu panjang. Insya Allah semuanya dikuatkan. Amin. Oke, seperti itu Shelterless, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng kalian buat tahu notif terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Dan ibu enak ya pakai payung, kita enggak. Pindah aja ya. Ke flysheet enak, di flysheet enakin nggak? Dingin pisan sih. Ini ngeganggu ya. Gue kelihatan gak sih? Udah nggak geser terlalu lagi. ini dah. Nggak, maksudnya dia Enggak, lu geser terus. emang kelihatan. Terus jangan mundur.